PPN. Oke, kita membahas tentang PPN ya. Topik itu ada nanti pengungkapan sukarela ya, terus nanti ada audit sertifikat nanti OAS, nanti pertemuan 9 10 kita membahas tentang PPh 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 karena setelah bahan dari PPh dan peraturan perpajakan. Tapi yang keluar nanti besok hanya sampai dengan PPN aja ya. PPN-nya belum, PPh 21 sampai 29 belum, nanti setelah UAS saja. Oke, ini kita membahas tentang bahannya bisa ambil dari TTC ya, Dirjen Pajak tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ini RUU harmonisasi sudah disetujui dan diundang-undangkan tahun 2021. Ini adalah perubahan dari tahun 2008 ya. Jadi KUP adalah undang-undang ya, kemudian undang-undang perpajakan, kemudian peraturan Menteri Keuangan dan peraturan DJP itu adalah yang mendasari dari undang-undang peraturan perpajakan ketentuan umum perpajakan yang dipakai di Indonesia. Ya. Ini adalah latar belakang pengaturan kembali PPN ya. Koefisien PPN Indonesia artinya 63,58, artinya Indonesia baru mengumpulkan 63,58% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut ya. Ini karena masih terdapat barang dan jasa yang belum masuk ke dalam sistem. Selain itu juga disebabkan masih banyaknya fasilitas PPN yang diberikan ya. Jadi target PPN Indonesia seharusnya 100%. Kenapa? Karena dari sektor pajak ya itu adalah 80% dari APBD ya, anggaran dasar APBN-nya Indonesia ya, yang sekitar hampir 2.000 triliun ya, itu 80% sampai 1.800 triliun dari pajak ya, baik oleh PPh dan PPN ya. Dan untuk memperluas basis pemajakan maka non BKP dan non JKP menjadi BKP dan JKP sehingga dapat masuk dalam sistem. Apalagi nanti ada konteks yang rencananya Agustus tahun kemarin di launching, tapi karena masih ada trouble ya dan kesulitan pajak sehingga sistemnya itu diperbaiki lebih dahulu ya. Terus kemudian latar belakang PPN karena adalah tingginya tax expenditure ya, 60% dari total tax expenditure 2019. Ini ya, kurang kecil lagi pokok-pokok penting pengaturannya. Jadi KUP itu hanya menjelaskan istilahnya overview ya, nanti tentang perhitungan pajaknya, nanti ada mata kuliah sendiri, perpajakan 1, perpajakan 2, kemudian nanti ada akuntansi pajak sendiri, kemudian nanti ada lab pajak, kemudian auditing pajak, itu adalah bahan-bahan dari perpajakan. Objeknya adalah barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak, jasa kebutuhan medis, jasa pendidikan dan jasa pelayanan mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Ya. Kenapa KUP ini sangat penting ya, ilmu perpajakan? Karena ini adalah objek yang diteliti oleh para pengusaha ya. Pengusaha akan mencari usaha dengan peraturan perpajakan yang biaya pajaknya seminim mungkin untuk yang disetor oleh mereka. Kenapa? Karena pajak adalah pengurang laba ya dan pengurang penghasilan ya, gitu. Sehingga sedemikian caranya gimana dengan tax planning atau yang legal, tax avoidance yang legal, mereka bisa menghemat pajak melalui dengan mencari celah-celah dari undang-undang KUP, kemudian PMK dan peraturan Dirjen Pajak ya.
Berarti kalau gini nanti banyak usaha ya, pengusaha yang buka pendidikan ya, kayak BINUS, kemudian Telkom, karena mendapat fasilitas PPN ya. Kemudian semua barang dan jasa adalah BKP atau JKP. Ini BKP adalah barang kena pajak ya, JKP adalah jasa kena pajak ya. Kecuali makanan minuman yang disediakan di hotel, restoran dan lain-lain. Uang emas untuk kepentingan devisa negara, jasa keagamaan, jasa kesenian, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah, jasa tempat parkir, jasa buka itu sudah kena PPN. Ya, sehingga PPN akibatnya apa? Kayak kemarin ada isu keributan banyak demo penurunan PPN 12% menjadi 11%. Kenapa? Ya, apalagi kemarin ditambah deflasi yang deflasi yang meningkat ya. Meskipun inflasinya turun, deflasinya uh, naik, tapi inflasinya turun, tapi PPN-nya naik ya. Itu sangat berpengaruh bagi kehidupan banyak orang, bagi bangsa dan rakyat ya. Contohnya untuk dalam masa deflasi yang tinggi ya, maka daya beli rakyat itu pasti akan turun ya, pasti akan turun, sehingga produsen atau pengusaha itu akan melempar ya, bukan melempar produk mereka supaya laku dengan dipotong harganya, diskon gimana supaya mereka bisa menjual dengan di atas PIP. Nah, tapi dengan ditambahnya PPN 1% jadi 12%, maka dengan kondisi apa kondisi rakyat daya belinya turun ya, maka otomatis dengan tambahnya PPN maka harga jualnya yang dijual ke rakyat akan tambah naik dan itu akan menambah inflasi ya kayak gitu. Kemudian kenaikan tarif PPN-nya itu sudah berlaku 12% paling lambat 1 Januari 2025 ini harusnya ya, 2025 ya. Ini kalau ini sudah direvisi 2025 sudah berlaku 12% ya. Kemudian tapi Presiden Pak Prabowo dia melalui Menteri Keuangan mengumumkan barang-barang yang khusus tidak terkena kenaikan 1% PPN menjadi 12%. Yang dikenai hanya adalah PPN untuk barang mewah dan bukan untuk kebutuhan hidup rakyat banyak, tapi untuk kesenangan atau hobi itu dikenakan biaya yang naik. Kemudian dan kesederhanaan. Kemudian dan pemungutan PPN itu barang jasa ya, BKP atau JKP tertentu atau jasa sektor khusus diberlakukan tarif final ya. Nah, ini tarif final berarti 10%. Ya nanti ada, tapi yang dulu peraturan dulu sendiri-sendiri ya, pajak ini berapa persen ya. Kemudian ini pajak pertambahan nilainya, ini pasal 4 ya, ini pasal 4 ayat 2, non barang kena pajak, makanan minuman, objek PJRT, uang emas dan batangan ya. Ini non JKP jasa ya, jasa keagamaan, jasa hiburan. Ini materinya ya. Kemudian pasal 7 itu materinya nanti dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2021 tentang HPP. Dan pasal 8A. Jadi kalau tentang KUP kita belajar di pasal-pasal ya. Nanti kalau hitung-hitungan nanti di mata kuliah perpajakan 1 dan perpajakan 2. Ini sebagai landasan, sebagai perhitungan pasal-pasal ini yang mempengaruhi pelakuan perhitungan pajak. Kemudian ringkasan delegasi ya, ini pasal amanat, ketika belum menyerahkan cek PKP, penghitungan BMPM, ini PMK ya, ini sedangkan ini undang-undang, berarti nanti ada 3 ya, undang-undang, PMK dan peraturan dijen pajak. Ya, nah nanti ngarahnya PPN itu apa ya? Nanti adalah selisih dari PPN masukan ya dan PPN keluaran ya. Kalau masuk berarti perusahaan itu membeli barang BKP atau jasa ya. Tapi keluaran itu berarti perusahaan tersebut menjual ya kepada perusahaan PKP
PKP lainnya. Nah, selisihnya itu adalah yang dibayar sesuai pasal PPN, gitu ya. Kemudian pengurangan objek dan fasilitas pajak bisa dilihat di pasal 4A dan pasal 16B Undang-Undang PPN. Ya, nanti filenya besok sebelum UTS saya kopikan semua ya. Biar ada yang saya jadikan satu ya. Jadi kalau saudara bingung terlalu banyak, tinggal ambil filenya itu satu aja, cuma ada di PDF. Nanti kalau ujian bisa dikerjakan ya. Ujian kemudahan dan kesederhanaan mengubah pasal 8A dan menyisihkan pasal baru 9A. Ya, semuanya harus kita lihat di peraturannya. Nah, ini pengerucutan pajak masukan, memperbaiki dan menghapus beberapa ketentuan pada pasal 9. Nanti kita belajar istilah baru ya. Tadi ada BKP ya, terus kemudian CKP ya. Barang kena pajak, kemudian jasa kena pajak. Berarti yang objek pajaknya di PPN ada dua, barang kena pajak dan jasa kena pajak. Ya, kemudian istilah lagi ada PPN pajak masukan ya, dan pajak keluaran ya. Ya, pengurangannya untuk fasilitas pembebasan PPN diberikan terhadap barang kebutuhan pokok rakyat banyak ya. Kebutuhan pokok itu apa? Sandang, pangan ya. Kemudian beras, gula, ya, minyak itu kebutuhan pokok. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial. Macam sektor ini jasa kesehatan, rumah sakit, jasa pendidikan itu adalah untuk kategori yang besar, mereka profitnya banyak ya, tapi dibebaskan. Kemudian masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap ya tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan sosial ya. Kemudian pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN diberikan agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran. Ya. Tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Ya, jadi perpajakan itu adalah salah satu regulator ya yang mengawasi supaya kepentingan rakyat, masyarakat itu dan dunia usaha itu stabil ya, karena dia sebagai fiskal ya. Kalau bank itu kan sebagai fiskal dan lupa ya, itu fungsinya ada dua untuk menjaga negara stabil. Kemudian pengaturan kembali barang dan jasa yang dipotongkan dari pengenaan PPN meliputi makanan, ini karena objek PDRD ya, nanti dilihat lagi di peraturannya PDRD itu uang belakangan suatu harga negara, jasa keagamaan ini diatur kembali, dikecualikan. Nah, nanti biasanya usaha ini yang sektor ini yang diincar oleh investor ya, karena dikecualikan dari PPN ya, gitu. Dan pengaturan kembali rincian fasilitas PPN ini semula terdapat 15 fasilitas menjadi 10. Berarti dulu yang kena PPN itu 15, sekarang menjadi 10 dikurangi ya. Kemudian pengaturan ini untuk perluasan PPN dengan tetap memberikan asas keadilan, karena tujuan pajak adalah keadilan. Siapa yang penghasilan semakin tinggi, maka pajaknya akan semakin tinggi ya. Kemudian ini BKP ya, barang tidak kena pajak. Kalau yang ini berarti BTKP ya, tadi kan BKP, barang kena pajak. Kalau ini singkatannya BTKP, barang tidak kena pajak ya. Satunya jasa tidak kena pajak, JTKP ya, tidak kena pajak PPN. Tidak termasuk barang kena pajak PPN adalah kebutuhan rakyat banyak pokok ya. Kemudian barang-barang hasil pertambangan atau pengumpulan diambil langsung dari minyak. Padahal ini adalah perusahaan grup ya, besar ya. Kemarin ada kasus tambang sampai 300 triliun. Mereka sudah tidak bayar pajak, tapi misi manipulasi pajaknya. Nah, itu. Ya itu nanti kemungkinan harus diregulasi lagi ya. Karena sebelumnya Indonesia itu sumber alamnya paling dominan di seluruh dunia, sehingga menjadi sasaran investor dan para calo-calo itu ya untuk mendapatkan korupsi-korupsi itu
harusnya tuh peraturannya dibuat tegas, lebih tegas. Kalau dia pertambangan dapat pendapatan ya langsung dipotong potong pajak. Karena itu kan apalagi pajak itu khususnya harus untuk orang luar negeri. Orang dalam negeri itu warga negara Indonesia itu harusnya bebas dari pajak. Kalau dari agama ya, tapi demi APBN ya kita membayar pajak jutaan, puluhan juta, miliaran, tapi bisa ada kasus-kasus perpajakan ya yang blow up ya. Padahal kalau di blow upkan semua kemungkinan perpajakan Indonesia lebih baik ya, tambah kelihatan semua ya. Nanti ada dibuat undang-undang uh, hukuman mati kayak koruptor atau undang-undang pengujian terbalik ya. Ini dapat uang 100 miliar itu dari mana? Kalau secara usaha sendiri kan tidak mungkin, kerja juga tidak mungkin, harusnya disita oleh negara. Karena untuk keadilan ya, harusnya undang-undang itu kedepannya kita berdoa Indonesia bisa menuju undang-undang yang tegas ya. Kemudian barang tidak kena pajak PPN ya, ini adalah objek PDRD ya. Makanan minuman disediakan oleh hotel, restoran, busnya, penipuan mainan tidak termasuk makanan jasa diserahkan oleh jasa boga. Ini jasa boga mungkin kayak makanan bergizi ya. Makanan bergizi itu apakah kita ini tidak kena PPN juga ya, karena untuk kepentingan rakyat banyak. Kemudian uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara. Kayak kemarin ada bank Dirgantara ya, itu juga tidak kena PPN karena untuk kepentingan negara. Kemudian pokok-pokok perubahan ya, ini dari pasal 4A huruf A, B, C, D, E sampai OP ini adalah biasanya yang kuliah S1 lagi hukum ya, mereka akan mempelajari lagi hukum perpajakan ya, yang tidak termasuk jadi intinya dari jasa tidak kena pajak tadi selain barang tidak kena pajak BTKP, sekarang JTKP-nya itu adalah ini jasa pelayanan medik ya, pelayanan sosial, pengiriman surat dan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, pendidikan, pembayaran. Nah ini kayak keuangan itu banyak perusahaan startup yang berdiri itu harus dicek lagi apakah harus tidak kena PPN, padahal mereka juga mendapatkan pendapatan dari dari saham yang dijual, ya itu sudah kena pajak juga. Mungkin tidak boleh kena double pajak ya. Tapi harus direvisi kemudian karena banyak sektor-sektor yang harusnya menjadi objek PPN, kedepannya tuh ini di sini tambah dikurangi ya. Kemudian ini jasa pokok perubahannya tidak kena pajak. Ini nanti kita punya dua file ya. Yang satunya adalah perubahan yang sebelum dari Undang-Undang HPP adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nanti apa aja yang berubah dari tentang PPN ya. Ini jasa tambahan adalah tidak kena ya, kesenian, hiburan, perhutanan, penyediaan parkir, jasa boga. Nah ini ada sektor-sektor yang laris besok ya, kesenian itu kayak buka biskop itu ya, kesenian, jasa hiburan itu tidak kena PPN. Kemudian pokok-pokok perubahan lagi adalah untuk mendorong ekspor ya, hilirisasi ya, ini yang dinaungkan oleh Presiden Prabowo, tidak boleh menjual barang dalam bentuk mentah ya, tapi harus diolah terlebih dahulu supaya menambah nilai tambah dari produk yang diekspor ya. Kemudian menampung kemudian perjanjian dengan negara dalam bidang perdagangan dan investasi. Nah ini juga ini dengan kasus kemarin tarif perang antara dari negara Amerika, Presiden Donald Trump kena pajak 32% untuk impor ya. Ini pasti juga juga mempengaruhi juga peraturan perpajakan ya. Nanti solusinya gimana? Kemudian mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin ya. Jangan sampai Indonesia kena vaksin lagi ya. Karena kena COVID itu sudah membuat hampir 50% perusahaan itu tutup ya, baik besar maupun kecil ya. Kemudian menjamin tersedianya peralatan tentara nasional ya, kayak senjata,
tidak dipungut ya. Kemudian foto udara itu juga tidak dipungut ya. Ini pokok-pokok perubahan fasilitas PPN ya. Meningkatkan pendidikan ya. Dengan membantunya buku pelajaran kitab suci itu juga dibebaskan. Jadi pencetakan buku-buku itu kayak apa, penerbit-penerbit bebas ini dari PPN. Mendorong pembangunan tempat ibadah ya, juga bebas. Kemudian menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau lapisan bawah, khususnya bagus ya, supaya seluruh rakyat Indonesia tiap keluarga mempunyai rumah sederhana sendiri ya, dibebaskan juga. Terus mendorong pengembangan armada nasional. Ini Indonesia yang punyanya pemerintah, BUMN adalah Garuda. Nanti yang di swasta itu juga tidak dipungut ya, itu harusnya bisa mendorong pengembangan armada nasional di Indonesia supaya harganya terjangkau dan banyak perusahaan yang dari nasional maupun swasta itu tidak bangkrut ya. Dia mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis seperti bahan baku kerajaan perak. Ini untuk diekspor ya, untuk biasanya di Bali atau di Jogja, di Magelang itu ada kerajinan tangan aluminium, kemudian kayak emas itu aku lupa namanya ya. Itu sangat mahal ya. Kalau dibuatnya dijual bagus itu sangat mahal. Kemudian menjamin pelaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman, tidak dipungut juga ya. Ini masih banyak ini ya, sama jasa-jasa yang tidak dibebaskan PPN ini besok bisa keluar ya. Ini sama nanti overview dari KUP ya, sehingga kayak ada pajak karbon itu juga keluar, tapi secara singkat aja sesuai file di situ. Kemudian ini juga sama ya, jasa asuransi ini dilakukan perusahaan asuransi tidak termasuk penunjang juga dibebaskan ya. Oke. Ya, ini kenaikan PPN kenapa Indonesia harus mengikuti kenaikan PPN ya, karena dianggap oleh negara OECD atau negara yang perserikatan internasional ya, itu Indonesia masih kecil PPN-nya dibanding negara yang lain. OECD 90%. Yang BRICS itu negara yang tidak memakai mata uang dolar ya, mereka sudah menghindari memakai mata uang itu dolar, maka mereka dianggap negara BRICS ya. Kemudian kenaikan PPN dari 10, 11 menjadi 12 ini untuk meningkatkan penerimaan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ya, apalagi mengatasi dampak recovery COVID-19 ya. Vaksin sudah habis, bantuan sosial dan lain-lain ya. Ini tadi yang salah ya, filenya itu kan mulai berlaku 12% adalah mulai tahun 1 Januari tahun 2025. Ini besok bisa keluar ya. Misalnya contoh tarif PPN 9% berlaku mulai 1 Januari 2025. 2, 1 April 2021. 3, C 1 April 2023. D 1 April 2022 ya, itu tadi pilihannya itu. Kemudian perubahan tarif PPN diatur dengan peraturan pemerintah ya, setelah disampaikan oleh DPR. Ini adalah aturan sebelumnya adalah PPN 10%, kemudian tarif dengan PP tanpa melalui, ini berarti langsung disahkan ya, dengan tanpa persetujuan DPR langsung disahkan 12% jadi 1 Januari 2025, karena yang tanda tangan adalah presiden ya, pemerintah. Tarif PPN